masih setia bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, tadi di segmen sebelumnya, di segmen 1 dan kedua, kita sudah bahas tentang post-election stress disorder dan juga gangguan mental lainnya. Kita masih berbicara berkaitan dengan segmen sebelumnya nih Mbak ya. Sudah adakah nih Mbak data pasien di Provinsi Banten khususnya, atau mungkin skala kecilnya Serang deh Mbak, mengenai caleg yang memang terkena gangguan mental pasca pemilu? Sejauh ini sih belum ada ya, dan harapannya semoga aman-aman saja semuanya. Belum ada. Cuman memang banyaknya di daerah-daerah lain yang ada di berita. Kalau di Serang insya Allah aman. Kalau di Serang alhamdulillah belum ya Mbak? Alhamdulillah belum. Enggak ada ya. Jangan belum, mungkin tidak ada. Iya, semoga tidak ada. Mungkin hanya ibaratnya stres yang tidak terlalu parah ya Mbak ya. Nah, sebenarnya Mbak, apa saja sih urutan masalah mental itu? Dimulai dari mungkin hal yang biasa sampai kayak ini udah top nih, ini masalah mentalnya parah. Boleh Mbak disampaikan? Kalau bicara tentang urutan, sebenarnya nggak ada urutan yang saklek atau yang pasti ya, karena memang manusia itu unik. Setiap manusia itu punya cara pandang tersendiri dan punya cara tersendiri untuk menghadapi masalahnya dia. Jadi nggak ada urutan sebenarnya. Yang terpenting itu mereka aware tentang dirinya dan siap untuk mencari bantuan lagi-lagi. Mungkin saya nggak bosan ya menyebutkan cari bantuan ini. Mungkin seperti itu, nggak ada urutan yang saklek. Oh, jadi intinya kalau memang sudah merasa tidak nyaman dengan diri sendiri gitu ya Mbak, ada yang salah nih sama diri saya gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan ya Mbak. Itu juga jadi tekankan nih untuk seluruh pemirsa setia Sultan TV. Nah Mbak, kecemasan ternyata itu menjadi salah satu penyebab gangguan mental juga ya Mbak ya. Nah, lalu seberapa besar sih Mbak dampak kecemasan ini memicu gangguan mental? Baik, kalau bicara tentang kecemasan ini sebenarnya ada tingkatannya. Ada masanya cemas itu dalam kategori yang wajar gitu. Karena nggak mungkin juga kita menghilangkan rasa cemas ini. Coba bayangkan pada saat kita mau menyeberang jalan tapi nggak ada rasa cemas itu, ya sudah santai aja, nggak peduli ada kendaraan kiri kanan gitu. Atau mungkin kecemasan ini pada saat kita menghilangkan sama sekali kecemasan itu dalam kondisi darurat, dalam situasi darurat, kita akan bodo amat aja, nggak peduli kita bahaya atau enggak. Jadi memang nggak apa-apa kalaupun merasa cemas, tapi mungkin dikelola, bukan dihilangkan. Nah, kalau ditanya seberapa besar untuk gangguan mental, kecemasan ini kan memang kalau udah parah itu menjadi salah satu jenis gangguan mental itu sendiri. Jadi mulai disadari lagi dari sekarang sejauh mana sih mencemaskan sesuatu. Mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya kalau cemas tuh nggak bisa dihilangkan ya Mbak. Namanya juga naluri seorang manusia gitu ya Mbak ya. Namanya cemas nggak bisa dihilangkan, namun bisa dikelola. Karena beberapa mungkin dari kecemasan ini bisa beranjak anxiety-nya gitu ya, jadi deg-degan dan lain-lain. Dan sebenarnya itu bisa diatasi ya Mbak ya. Mungkin bisa Mbak disampaikan kiat-kiat untuk mengatasi kecemasan berlebih. Oke, pada saat menghadapi kecemasan tersendiri, yang pertama tentu sadari dulu kalau saat itu teman-teman atau siapapun yang mendengar ini sedang merasa cemas. Karena pada saat kita tidak menyadari kondisi kecemasan kita, apa yang mau kita kelola gitu. Jadi yang pertama coba disadari sejauh mana sih kecemasannya dan sejauh mana rasa cemas itu mempengaruhi reaksi fisik kita. Misalnya deg-degan, terus kemudian keringat dingin, ketegangan otot, biasanya pundak merasa tegang, terus kemudian sakit kepala, bahkan ada yang sampai gangguan pencernaan. Terus kemudian memang yang diperlukan adalah menyadari itu dulu. Kemudian kalau sudah sadar, coba pertama kali lakukan relaksasi nafas. Pada saat sedang beraktivitas saat itu, berhenti untuk beraktivitas. Coba ambil jeda sejenak untuk melakukan relaksasi nafas. Coba dilakukan, tarik nafas saja, kemudian tahan sebentar, dan hembuskan perlahan lewat mulut. Dilakukan berulang sampai merasa lebih tenang. Kalau sudah cukup tenang, coba ditanyakan ke diri sendiri, apa sih yang sedang difikirkan saat itu? Karena biasanya emosi cemas yang kita rasakan tidak terlepas dari cara kita mempersepsikan sesuatu. Mungkin seperti itu Mbak. Wih, mantap nih Mbak, kiat-kiat untuk mengatasi kecemasan. Intinya adalah tenang dulu ya Mbak, gitu ya. Karena memang biasa kalau misal kita lagi ada di posisi yang hektik, itu pasti kecemasan kita naik, akhirnya kita nggak bisa berpikir secara jernih. Jadi step yang pertama tenang dulu ya Mbak, tarik nafas mungkin ya. Oke, nah Mbak, mantap banget tadi udah ada kiat-kiat dari bagaimana cara mengatasi kecemasan. Kita juga udah berbicara tentang gangguan mental pasca pemilu. Selanjutnya nih Mbak, bagaimana cara agar kita ini tetap bisa menjaga kesehatan mental terhadap segala hal yang memang terjadi di dalam kehidupan kita? Dalam setiap hari tentu kita nggak bisa menghindari yang namanya masalah. 1 kali 24 jam ada aja masalah.
entah sama siapapun kita ketemu, bahkan mungkin sama orang-orang terdekat, misalnya pasangan, keluarga, orang tua, anak, itu nggak menutup kemungkinan bisa berpotensi untuk memunculkan permasalahan dan akhirnya membuat kita merasa stres gitu. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental, kita tidak harus selalu untuk datang ke psikolog juga. Tiap ada masalah datang ke psikolog, nggak seperti itu, tetapi bagaimana cara kita untuk mencoba melatih diri kita menghadapi setiap masalah demi masalah yang kita lalui. Nggak usah jauh-jauh, dari tadi kita sudah mengulang, dimulai dari mencoba untuk mengatur pola makan, mengatur pola tidur, terus kemudian terkoneksi sama sekitar, lakukan hobi, lakukan hal-hal yang membuat individu tersebut merasa berharga, merasa berdaya, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf ke diri sendiri, karena kalau bukan kita yang sayang sama diri sendiri, siapa lagi? Emang Mbak, kadang tuh kita mengucapkan terima kasih ke orang lain, maaf ke orang lain, tapi kadang ke diri sendiri malah nggak aware ya Mbak ya. Terima kasih diri sendiri dan maaf gitu ya Mbak ya. Padahal itu adalah salah satu mantra menurut saya, betul ya Mbak ya? Iya, mantra ajaib. Mantra ajaib yang kadang bisa menenangkan seseorang dari hal-hal yang tadi mungkin berujung kepada gangguan mental seperti itu. Nah Mbak, boleh juga disampaikan Mbak, seberapa penting sih kita menjaga kesehatan mental? Tentu sangat penting sekali, karena kalau kita berbicara tentang seorang manusia, dia itu tidak terlepas dari fisik dan mentalnya dia, lahir dan batinnya dia. Biasanya pada saat terjadi masalah di fisiknya, misalnya dia kena penyakit demam, atau mungkin dia ada penyakit yang berat, penyakit kronis, itu kan mempengaruhi psikologisnya dia. Betul. Begitupun dengan sebaliknya, pada saat psikologisnya terganggu, atau ada yang membuat dia nggak nyaman secara psikologis, itu akan mempengaruhi kondisi fisiknya. Kayak tadi sakit kepala, gangguan pencernaan, pundak tegang, terus ada rasa nggak napak di bumi ini. Ada perasaan itu, saking panik dan cemasnya gitu. Dan memang itu saling mempengaruhi. Artinya kalau ditanya seberapa penting, pasti penting banget, karena semuanya saling mempengaruhi. Dan ini juga bisa menjadi bahan himbauan ya Mbak ya, untuk seluruh masyarakat juga. Intinya jangan sepelekan, namun juga jangan menjadikan itu sebuah hal yang apa ya, sangat-sangat ditakutkan gitu ya Mbak ya. Wah Mbak Ririn, tak terasa nih sudah 3 segmen kita berbincang-bincang mengenai tema kita hari ini, pemilu beres, kenapa stres? Nah boleh nih Mbak kasih closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV yang berada di mana pun. Oke, baik. Closing statement saya pada hari ini, mungkin saya hanya ingin menyadarkan atau mengingatkan kembali ya kepada kita semua bahwa memang hidup itu dipenuhi dengan ketidakpastian dan perubahan. Artinya dengan adanya ketidakpastian dan perubahan ini, kita membutuhkan mental yang siap untuk menghadapi semua kondisi itu. Dengan kita memiliki kesiapan mental, segala keputusan yang kita ambil dalam hidup, kita jauh lebih siap karena kita paham akan konsekuensi apa yang bakal kita dapat di baliknya. Mungkin seperti itu Mbak, closing statement dari saya. Mantap sekali. Ibarat kata kalau zaman anak Gen Z sekarang nih Mbak, berdaging semua ya pembicaraan kita. Wah, baik pemirsa, terima kasih Mbak Ririn sudah berkenan hadir nih, kita berbincang banyak di Sultan TV. Jangan bosan-bosan ya Mbak, datang nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah, dengan senang hati. Baik, terima kasih pemirsa setia Sultan TV. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita berbicara, apa yang kita tadi obrolkan dapat bermanfaat nih dan juga berkelanjutan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Raud Lurida dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.